pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anna Maria Teresa Sihaloho. Saya dari Prodi D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi Universitas Evarina Pematang Raya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang pentingnya ronsen sebelum melakukan pengobatan selanjutnya pada pasien post-KLL. Adapun tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ronsen terlebih dahulu sebelum melakukan pengobatan selanjutnya. Pembahasan kali ini dibagi menjadi 3 topik besar, yaitu yang pertama, apa itu radiologi? Yang kedua, peranan radiologi dalam mendiagnosa penyakit. Yang ketiga, dampak-dampak negatif yang dapat kita terima apabila kita tidak melakukan ronsen terlebih dahulu. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang apa itu radiologi. Radiologi merupakan suatu prosedur medis di rumah sakit yang bertujuan yang dapat mendiagnosa penyakit atau memberikan pengobatan terhadap penyakit, atau bisa juga sebagai penunjang diagnosa untuk dokter melakukan tindakan selanjutnya. Radiologi itu terbagi menjadi beberapa jenis pemeriksaan. Yang pertama itu ada foto ronsen, yang kedua ada MRI, yang ketiga ada CT scan, yang keempat USG, dan yang kelima ada fluoroskopi yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan khusus. Nah, kita akan masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu apa saja peranan radiologi. Peranan radiologi itu dibagi menjadi 2, yaitu radiologi diagnostik dan radiologi intervensi. Radiologi diagnostik bertujuan untuk mengambil gambaran bagian dalam tubuh pasien. Gambaran inilah yang akan digunakan oleh dokter dalam menentukan penyakit apa atau gangguan medis apa yang diderita oleh pasien. Beberapa gangguan medis yang dapat diperiksa dengan radiologi yaitu 1. Tumor atau kanker, 2. Epilepsi, 3. Gangguan pembuluh darah, 4. Gangguan pencernaan, 5. Gangguan kelenjar tiroid dan lain sebagainya. Radiologi intervensi biasanya digunakan dokter dalam membantu prosedur medis, misalnya pemasangan kateter dan memasukkan benda kecil ke dalam tubuh pasien. Beberapa prosedur medis yang menggunakan radiologi intervensi yaitu 1. Pemasangan ring jantung, 2. Pemasangan selang nasogastrik, 3. Pengambilan sampel jaringan atau yang biasa kita kenal dengan kata biopsi, 4. Ablasi tumor untuk membunuh sel-sel kanker. Baiklah, kita akan masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu dampak negatif yang dapat kita terima apabila kita tidak melakukan ronsen terlebih dahulu sebelum melakukan pengobatan selanjutnya. Mungkin banyak di antara kita atau beberapa di antara kita menganggap apabila kecelakaan ringan itu tidak terlalu membahayakan. Kita hanya perlu bawa ke tukang urut saja. Padahal tanpa kita sadari, hal-hal kecil seperti inilah yang akan berdampak bagi kita di masa depan. Ini sangat berbahaya karena kita tidak tahu apa yang terjadi kepada bagian dalam tubuh kita. Kita hanya menganggap itu tidak masalah, padahal itu dapat menimbulkan hal-hal yang sangat merugikan kita. Dampak negatif yang pertama yaitu kesalahan mengambil tindakan. Misalnya pada saat kecelakaan itu terjadi bengkak. Sebelum melakukan ronsen kita tidak tahu apakah itu ada fraktur atau tidak, kecuali kita melihat serpihan tulang itu keluar dari kulit kita. Itulah yang bisa menyebabkan kesalahan dalam mengambil tindakan. Misalnya kita hanya berpikir itu hanya kesleo, ternyata terjadi fraktur di dalamnya. Yang kedua itu bisa menjadi penyebab terjadinya kanker. Pemijatan yang terus-menerus itu mengakibatkan luka itu semakin parah. Bahkan bisa menjadi penyebab terjadinya kanker tulang. Yang ketiga, adanya kompartemen. Ini disebabkan oleh cedera karena mengalami tekanan terus-menerus, sehingga bisa terjadi pendarahan di dalam setelah cedera. Yang keempat itu bisa terjadi kelainan struktur tulang. Misalnya apabila dia fraktur, tukang urut tidak bisa mengembalikan posisi tulang itu seperti semula karena dia tidak tahu kemana serpihan-serpihan tulang itu sebagian menyebar. Hal itulah yang bisa menyebabkan tulang kita menjadi bengkok.
Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya tentang dampak negatif yang bisa terjadi apabila tidak melakukan ronsen terlebih dahulu. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.